Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuvita Wahdini, mahasiswi dari program studi S1 Farmasi Universitas Megareski Makassar. Di video kali ini, saya akan membahas tentang definisi farmasi, sejarah logo kefarmasian, obat, resep, serta sistem pendidikan farmasi. Yang pertama, definisi farmasi. Apa sih itu farmasi? Farmasi berasal dari bahasa Yunani yaitu pharmakon, yang berarti obat atau racun. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Yang kedua, sejarah farmasi. Ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippocrates, atau lebih dikenal dengan sebutan Bapak Kedokteran, yaitu pada tahun 460 sebelum Masehi sampai dengan 370 sebelum Masehi. Pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak tugas, bukan hanya mendiagnosa penyakit yang diderita seorang pasien, tetapi ia juga menyiapkan ramuan atau racikan seperti halnya seorang apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pengadaan obat semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, diperlukan seseorang yang dapat mendalami keahlian dalam pembuatan dan peracikan obat. Sehingga, pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadari dan memberikan perintah untuk memisahkan farmasi dan kedokteran. Dari sinilah sejarah farmasi berasal, sehingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa akar ilmu kedokteran dan ilmu farmasi itu sama. Adapun tokoh-tokoh besar yang berjasa terhadap terbentuknya ilmu farmasi antara lain 1. Paracelsus 1541 sampai 1493 sebelum Masehi berpendapat bahwa untuk membuat sediaan obat perlu pengetahuan kandungan zat aktifnya dan dia membuat obat dari bahan yang sudah diketahui zat aktifnya. Yang kedua yaitu Hippocrates 459 sampai 370 sebelum Masehi yang dikenal dengan Bapak Kedokteran. Dalam praktek pengobatannya telah menggunakan lebih dari 200 jenis tumbuhan. Yang ketiga yaitu Claudius Galen 200 sampai 129 sebelum Masehi menghubungkan penyembuhan penyakit dengan teori kerja obat yang merupakan bidang ilmu farmakologi. Yang keempat yaitu Ibnu Sina 980 sampai 1037 telah menulis beberapa buku tentang metode pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan obat serta cara pembuatan sediaan obat seperti pil, suppositoria, sirup, dan menggabungkan pengetahuan pengobatan dari berbagai negara yaitu Yunani, India, Persia, dan Arab untuk menghasilkan pengobatan yang baik. Yang kelima yaitu Johann Jakob Webster 1620 sampai 1695 berhasil melakukan verifikasi efek farmakologi dan toksikologi obat pada hewan percobaan. Ia mengatakan, I found at like finally I resort to clarify the matter by experiment. Ia adalah orang pertama yang melakukan penelitian farmakologi dan toksikologi pada hewan percobaan. Percobaan pada hewan merupakan uji praklinik yang sampai sekarang merupakan persyaratan sebelum obat diuji coba secara klinik pada manusia. Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi pertama kali didirikan di Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1821. Setelah itu, muncullah era baru ilmu farmasi dengan berdirinya sekolah-sekolah farmasi dan fakultas di universitas. Sedangkan di Indonesia, pertama kali didirikan perguruan tinggi farmasi di Klaten pada tahun 1946 dan di Bandung pada tahun 1947. Lembaga kefarmasian ini memiliki andil yang sangat besar bagi perkembangan farmasi di Indonesia hingga sekarang.
Yang ketiga yaitu sejarah lambang kefarmasian. Pada tahun 1796, mangkuk yang dililiti ular tersebut dipercaya berasal dari mitologi bangsa Yunani, yaitu mangkuk Higia. Nama Higia merupakan putri kandung dari Aesculapius dan Dewi Kesehatan. Pada waktu itu, ayah Higia, yaitu Aesculapius, merupakan dewa kesehatan dan dewa penyembuh, karena mempunyai kemampuan menyembuhkan orang. Zeus takut bahwa Aesculapius akan membuat manusia kekal. Oleh karena itu, anak dari Zeus yaitu Apollo membunuh Aesculapius dengan petir. Setelah membunuhnya, Apollo membuat kuil untuk Aesculapius. Pada saat membuat kuil, Apollo ternyata menemukan seekor ular yang telah mati dalam keadaan kaku. Anehnya, ketika ia mengambil dan mengangkat dan menjatuhkan ular tersebut kembali merayap. Kejadian tersebut diartikan sebagai penyembuh dan penghidupan kembali Aesculapius. Itulah mengapa putri dari Aesculapius yaitu Higia disebut sebagai simbol penyembuhan. Dalam logonya, mangkuk dianggap sebagai ramuan obat, sedangkan ular mewakili penyembuhan. Dengan kata lain, pengobatan merupakan suatu penyembuhan. Di Amerika Serikat sendiri, logo ini dipakai dari tahun 1964 sampai sekarang. Yang keempat yaitu obat, yang meliputi definisi atau pengertian obat, penggolongan obat, rute penggunaan obat, serta sediaan obat. Yang pertama yaitu definisi atau pengertian obat menurut Undang-Undang Farmasi. Obat adalah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, dan menyembuhkan suatu penyakit atau gejala penyakit, luka ataupun kelainan badania maupun rohania. Yang kedua yaitu penggolongan obat. Adapun penggolongan obat antara lain obat bebas terbatas, obat keras, obat golongan narkotik, obat fitofarmaka, obat herbal terstandar, dan obat herbal atau jamu. Selanjutnya yaitu rute penggunaan obat. Yang pertama, efek sistemik, yaitu oral atau melalui mulut, sublingual atau di bawah lidah, injeksi, subkutan, intrakutan atau hipodermal, intramuskular, intraarteri, intravena, inflamasi subkutan dan rektal. Yang kedua yaitu efek lokal. Yang pertama intranasal, yang kedua intraokular dan intraaurikular, yaitu mata dan telinga, inhalasi, intraginal dan kulit. Yang keempat yaitu bentuk sediaan obat. Yang pertama yaitu solid atau padat yang meliputi tablet, kapsul, pil, caplet, pulvis, pulveres dan suppositoria. Yang kedua yaitu semi-solid atau setengah padat yang itu meliputi salep, krim, dan pasta. Yang ketiga yaitu liquid atau cair yang meliputi sirup, eliksir, suspensi, emulsi, obat tetes, injeksi, dan tiktur. Yang kelima yaitu tentang resep. Apa sih itu resep? Menurut Permenkes nomor 72 tahun 2006, resep adalah perintah tertulis dari dokter dan dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik, untuk menyediakan dan menyerahkan obat kepada pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu pembagian resep yang meliputi 1. Tanggal dan tempat ditulisnya resep. Yang kedua yaitu aturan pakai dari obat yang tertulis. Yang ketiga yaitu paraf dan tanda tangan dokter yang menulis resep. Yang keempat yaitu tanda buka penulisan resep dengan huruf kapital R dan garis miring. Yang kelima yaitu nama obat, jumlah dan cara membuatnya. Selanjutnya yaitu komponen resep yang meliputi 1. Inskriptio, yang kedua yaitu preskriptio, yang ketiga yaitu signatur, dan yang keempat yaitu subskriptio.
Selanjutnya yaitu penyimpanan resep. Ada 8 cara penyimpanan resep, tetapi di sini saya akan hanya menyebutkan 3. Yang pertama yaitu resep asli dikumpulkan berdasarkan tanggal yang sama dan diurutkan berdasarkan sesuai nomor resep. Yang kedua yaitu resep yang berisi narkotika disimpan terpisah dan digarisbawahi dengan tinta biru. Yang ketiga yaitu resep yang berisi psikotoprika digarisbawahi dengan tinta biru. Selanjutnya yaitu pemusnahan resep. Yang pertama, memusnahkan resep yang telah disimpan selama 3 tahun atau lebih. Yang kedua yaitu tata cara pemusnahan resep. Yang pertama, resep narkotika dihitung lembarnya. Yang kedua, resep lainnya ditimbang. Dan yang ketiga, resep dihancurkan lalu dibakar atau dikubur. Yang ketiga yaitu membuat berita acara pemusnahan resep sesuai dengan format yang tertera. Yang keenam yaitu sistem pendidikan farmasi. Yang pertama yaitu D3 dengan masa studi selama 3 tahun dengan gelar AMD. Yang kedua yaitu strata 1 atau S1 dengan masa studi selama 4 tahun dengan gelar sarjana farmasi atau SFAM. Yang ketiga yaitu profesi apoteker dengan masa studi selama 1 tahun dengan gelar apoteker. Yang keempat yaitu strata 2 atau S2 dengan masa studi selama 2 tahun dengan gelar Magister Sains atau M.Pharm. Dan yang terakhir yaitu program doktor dengan masa studi selama 3 tahun dengan gelar doktor. Demikianlah penjelasan saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.